Selamat siang, salam planter Indonesia. Kali ini kita akan mengganti tanaman kelapa sawit yang terkena hama tikus atau landak. Tikus di sini sangat ganas kawan-kawan. Walaupun ukuran tanaman kelapa sawit kita sudah besar, tapi masih sanggup juga tikus untuk menghabisi tanaman ini kawan-kawan. Bagi kawan-kawan yang tahu cara mengatasi hama tikus atau landak, silahkan tulis di kolom komentar kawan-kawan. Ini dia bentuk yang dimakan tikus itu kawan-kawan. Berlobang. Jadi pangkal tanaman kelapa sawit kita kawan-kawan. Jadi kali ini tanaman yang kita ganti dengan pokok kelapa sawit yang lumayan besar supaya nanti tikus yang ada di kebun atau landak yang ada di kebun tidak sanggup untuk memakan umbi dari kelapa sawit kita. Jadi salah satu cara kami untuk mengatasi hama tikus atau landak ini kita buat jaring dari kawat untuk menutupi dari umbi kelapa sawit supaya tikus atau landak tidak bisa menggigit karena sudah ada jaring kawat. Jaring kawat ini tidak perlu tinggi-tinggi, cukup 1 jengkal saja karena yang memakan atau hama dari kelapa sawit ini postur tubuhnya pun tidak terlalu tinggi. Jadi cukup menggunakan kawat setinggi sekitaran 1 jengkal. Ditaruh di sekeliling pokok kelapa sawit supaya aman dari hama tikus. Kali ini kita akan menanam pokok kelapa sawit bibit yang lumayan besar supaya tikus atau landak tidak sanggup untuk memakan umbi dari kelapa sawit kita. Jadi kalau tanaman kelapa sawit kita besar, kita harus ikat daunnya supaya tidak kembang. Nanti kalau daunnya kembang atau melebar, akarnya belum banyak menancap di tanah, masuk ke tanah. Jadi nanti kalau umpama ada angin, dia tidak tumbang karena daunnya tidak terlalu lebar karena kita sudah ikat, kita kuncupkan. Nah, itu dia bentuknya kawan-kawan. Dan jadi apabila terjadi angin, dia tidak tumbang. Kita pindah lagi, yang kali ini kita akan mengganti tanaman kelapa sawit yang susah kali hidupnya karena posisi dari lahan tanaman kelapa sawit kita di pinggir sungai. Jadi apabila terjadi hujan lebat, sungai meluap, pokok kelapa sawit kita ini tergenang, tenggelam sama air yang melimpah. Jadi kali ini kita akan mengganti tanaman kelapa sawit kita yang terendam air ini dengan tanaman kelapa sawit bibit yang lumayan besar dari tanaman sebelumnya, supaya nanti terjadi banjir, air melimpah, jadi kelapa sawit kita tidak terendam semua. Jadi nanti bagi kawan-kawan yang tahu cara solusi penanaman kelapa sawit di pinggir sungai atau rawan tergenang air, tulis di kolom komentar kawan-kawan. Karena kita sudah cukup kewalahan juga kawan-kawan bagaimana cara menanam kelapa sawit di pinggir sungai yang rawan tergenang air atau rawan banjir. Kali ini kita coba buat tanaman bibit kelapa sawit kita ukuran besar supaya nanti tergenang air dia aman. Walaupun terendam tapi kelapa sawit yang kita tanam tidak terendam semua karena ukuran sudah besar. Begitulah kira-kira kawan-kawan. Jadi kalau tanaman kelapa sawit yang kita tanam besar, kita perlu ikat daunnya, kuncup dia supaya nanti angin yang menerpa kelapa sawit tidak tumbang terkena angin kencang. Karena daunnya sudah terlalu besar. Itulah dia bentuk tanaman kelapa sawit yang kita tanam di pinggir sungai kawan-kawan. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Salam sawit Indonesia.